Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Sobat Kaligrafi di Forum Kaligrafi. Betul sekali. Bincang ringan kita seputar huruf, peradaban, dan juga manusia. Persembahan Forum Mubahasah Lembaga Kaligrafi Al-Quran, LEMKA. Nah, kali ini kita mau lanjutin obrolan kita nih Sobat Kaligrafi. Iya, kita mau gali lebih dalam satu pertanyaan yang cukup menarik ya dari artikel Republika kemarin. Apa tuh? Kenapa ya warna emas itu kok kayaknya dominan banget gitu dalam seni iluminasi mushaf Al-Quran? Oh, pertanyaan bagus itu. Padahal kan kalau kita lihat sejarahnya, awalnya mushaf itu polos banget loh. Iya ya, sederhana sekali. Para penulis awal itu fokusnya benar-benar ke teksnya aja. Murni. Bahkan titik atau harokat aja belum ada. Khawatir mengganggu kemurnian teksnya ya? Betul. Khawatir hiasan itu malah mengurangi kesucian firman Tuhan gitu. Masuk akal sih kehati-hatiannya. Tapi kan seiring waktu, apalagi ada dukungan dari para khalifah ya, seni iluminasi ini mulai berkembang. Iya, seni menghias pinggiran halaman mushaf itu. Istilahnya kan iluminasi ya. Katanya dari bahasa Latin artinya memberi cahaya. Oh, memberi cahaya. Jadi bukan sekedar hiasan ya? Bukan cuma dekorasi. Dianggapnya itu memberi cahaya baru gitu, secara visual ke mushafnya. Menarik kan? Mari kita telusuri bareng-bareng. Oke, siap. Mulai dari mana nih? Mungkin motifnya dulu kali ya? Boleh. Coba deh perhatikan, Sobat Kaligrafi. Seringnya kan motifnya itu tumbuhan atau floral, gitu kan? Ya, betul. Bunga, daun, sulur-suluran gitu ya. Kenapa ya? Nah, ini karena seniman muslim itu pada umumnya cenderung menghindari gambar makhluk bernyawa. Manusia atau hewan gitu. Oh, untuk menjauhi resiko kemusyrikan ya? Tepat. Jadi mereka cari inspirasi lain. Banyak yang ambil dari Al-Quran sendiri. Contohnya? Misalnya metafora kalimah toyibah, kalimat yang baik, itu kan diibaratkan seperti pohon yang kokoh di surat Ibrahim ayat 24 dan 25. Ah, ya. Nah dari situ muncul deh motif-motif floramorfis, atau ada juga yang nyebut syujairoh, pohon kecil gitu. Bunga, daun, yang cabangnya kayak nyambung terus nggak ada putusnya. Melambangkan ketakterhinggaan gitu ya? Betul, ketakterhinggaan, kebesaran Tuhan. Kata Martin Links nih, garis-garis emas itu sering banget dipakai buat membentuk ornamen ini. Nah, akhirnya sampai juga ke emasnya nih. Jadi, kapan emas ini mulai dipakai secara menonjol gitu? Ternyata udah cukup awal loh. Sumber-sumber bilang itu sejak abad ke-9 Masehi. Abad ke-9 itu zaman siapa ya? Itu masa-masa Khalifah Abdul Malik, terus putranya Al-Walid I, dari dinasti Umayyah. Umayyah. Dan yang bikin kaget, katanya emasnya bukan cuma buat hiasan pinggir. Nah, itu dia. Di masa itu emas bahkan dipakai sebagai tintanya buat nulis teks kufinya. Wow, tinta emas. Kebayang nggak tuh mewahnya? Apa ya tujuannya? Cuma buat pamer aja. Nggak sesederhana itu kayaknya. Menurut Umberto Bonggianino dari Oxford nih, ada beberapa alasan. Apa aja tuh? Pertama, ya memang ini cara khalifah buat nunjukin kalau mushaf versi istana ini kualitasnya lebih unggul dibanding salinan biasa punya masyarakat. Semacam penegasan status lah. Oke, jadi ada aspek gengsi dan kualitas ya? Iya, tapi juga sebagai simbol kesalehan penguasa. Komitmen mereka pada agama gitu. Jadi ada sisi politis, ada sisi religiusnya juga. Betul, ada alasan lain juga nih. Katanya sih untuk mengimbangi kitab suci agama lain kayak Injil gitu, yang waktu itu juga sering dihias mewah. Oh, jadi semacam kompetisi artistik juga ya? Bisa dibilang gitu. Makanya banyak seniman yang direkrut istana itu ternyata para mu'alaf yang memang udah terlatih di tradisi Bizantium atau Suryani, yang kaya ornamen itu. Pantesan ya, saking dominannya emas ini, di Mesir bahkan ada istilah khususnya. Iya, di Mesir seni ini dikenal sebagai fan at-tadhib, dari kata dhahab, artinya emas. Jadi ya seni pengemasan. Wah, sampai segitunya ya. Dan tradisi ini menyebar kemana-mana dong. Banget. Dari pusat kekhalifahan nyebar luas. Kita bisa lihat puncaknya itu di era Mamluk di Mesir dan Suriah. Itu dianggap masa keemasan iluminasi. Terus kemana lagi? Lanjut ke Safawiyah di Iran, Turki Utsmani, terus Mughal di India, bahkan sampai ke Andalusia, Spanyol sana. Jauh juga ya. Emasnya dipakai buat apa aja biasanya? Macam-macam, buat bingkai halaman, terus nama surah, penanda ayat, ornamen-ornamen di sela-sela teks, atau di pinggir halaman, pokoknya bikin meriah.
Dan sampai ke Nusantara juga kan pastinya. Tentu saja, di Indonesia juga banyak contohnya. Ada Musyaf Lalino dari Bima, itu dari abad ke-19. Klasik ya. Kalau yang lebih baru? Yang kontemporer ada Musyaf Istiqlal, Musyaf Atin. Nah, ada lagi yang lumayan ekstrim nih, Musyaf Sundawi. Musyaf Sundawi. Gimana tuh? Itu diresmikan Gubernur R. Nuryana tahun 97. Katanya sih, pembuatannya menghabiskan 1.500 gram emas Prada sama 1.000 gram emas murni serbuk. 1.500 gram plus 1.000 gram. Wah, itu banyak banget. Bayangin. Iya, jumlah yang fantastis kan? Bahkan nih, di proyek Musyaf Nusantara yang baru ditulis bareng-bareng sama 365 kaligrafer Lemka itu, kata Hilmi Munawar, ketua tim iluminasinya, Gimana? awalnya diusulin penggunaan emasnya 45%, sesuai jargon Indonesia Emas 2045 gitu kan. Tapi ternyata realisasinya malah lebih dari 60%. Lebih dari 60%. Jadi emang kecintaan pada emas ini kayaknya nggak luntur ya. Terus berlanjut. Betul. Tapi menariknya, penggunaan emas ini sebenarnya nggak lepas dari perdebatan juga loh, sejak dulu. Oh iya? Ada yang nggak setuju kita? Ada. Pak Didin Sirojudin dari Lemka pernah nyebutin ada kritik dari kalangan ahli fikih. Kritikannya soal apa? Misalnya nih, Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki itu, beliau udah dari abad ke-8 menyuarakan keberatan. Alasannya apa beliau? Khawatir kalau kilauan emas di mushaf itu malah bikin orang nggak konsen pas baca Al-Quran, ganggu gitu. Masuk akal juga ya kekhawatirannya. Iya, alasan yang mirip juga dipakai sebagian ulama buat nolak kaligraf yang terlalu heboh di dinding masjid. Fokusnya harus ke ibadah, bukan ke hiasannya. Oke, itu satu sisi. Terus, ada nggak argumen yang justru mendukung penggunaan emas ini? Ada dong, pembelaannya juga kuat. Misalnya Ibnu Khaldun, pemikir besar itu. Beliau punya pendapat, kalau Al-Quran itu sendiri memancarkan cahaya ilahi, ya wajar aja kalau ditulis atau dihias pakai emas yang juga bercahaya. Wah, argumen filosofis ya. Iya. Pak Didin Sirojudin juga nambahin, ada rujukan ke perintah nulis Taurat pakai tinta emas di tradisi sebelumnya. Terus Martin Links, dia lihatnya lebih ke simbolik. Emas itu simbol keagungan Tuhan, sesuatu yang transenden, agung. Jadi ini kayak perdebatan antara potensi gangguan duniawi versus simbolisme spiritual yang mendalam ya. Nah, tepat sekali. Dan kalau kita lihat sejarahnya, nyatanya kan tradisi pakai emas ini yang justru terus berkembang dan jadi dominan. Iya juga ya. Kayaknya para seniman dan penyalin mushaf itu seolah mau menegaskan gitu. Kalau pakai material paling berharga, kayak emas, ini adalah bentuk penghormatan tertinggi, takzim, pada keagungan firman Allah. Jadi iluminasi itu beneran berfungsi menerangi mushaf ya, secara harfiah maupun kiasan. Betul! Menarik banget ya melihat gimana seni, kekuasaan, teologi itu bisa berkelindan dalam selembar halaman mushaf. Jadi ingat kata Pak Mauludin Anwar dari tim pengarah Mushaf Nusantara, Apa kata beliau? keindahan visual dapat menghadirkan kedalaman spiritual. Kayaknya ini merangkum perspektif yang akhirnya menang ya. Wah, kutipan yang pas banget itu. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan juga ya buat sobat kaligrafi di rumah. Gimana tuh? Iya, di tengah semua sejarah panjang ini, perdebatan makna simbolisnya, gimana sih Anda pribadi melihat penggunaan emas dalam mushaf ini? Apakah memang bisa mengangkat pengalaman spiritual kita? Atau malah terasa agak berlebihan ya di zaman sekarang? Pertanyaan yang bagus tuh buat direnungkan masing-masing ya. Oke deh Sobat Kaligrafi, kayaknya sampai di sini dulu ya penelusuran kita kali ini. Iya, seru banget ya obrolannya. Jangan kemana-mana dulu Sobat Kaligrafi, pastikan untuk selalu stay tune karena Forum Kaligrafi akan selalu hadir dengan perbincangan menarik lainnya. Betul sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.